semuanya. Kalian bayangin deh, dari sejak mata terbuka hingga mata kembali terpejam, hanya ada satu benda yang gak pernah lepas dari genggaman manusia zaman sekarang. Kira-kira kalian bisa nebak gak? Barang apa yang gak pernah lepas dari genggaman manusia? Nah, betul banget. Ponsel. Aku si ponsel. Aku gak pernah lepas dari genggaman manusia dari saat mereka bangun tidur hingga mereka kembali tidur. Aku menemani keseharian mereka mulai dari makan, belajar, bahkan sampai ke kamar mandi pun aku juga menemani mereka. Aku tuh heran, gak pernah dibiarin sendiri. Seolah-olah itu aku sebagai napas kedua manusia. Namun mereka pernah gak ya berpikir gimana rasanya jadi aku menjadi ponsel yang gak pernah dilepas sama penggunanya. Menurut berita liputan 6 tahun 2025, kalau mereka menggunakan aku secara baik, mereka juga nggak akan asing dengan berita ini. Remaja di Indonesia kini menghabiskan lebih dari 7 jam setiap hari hanya untuk menatap layar ponsel mereka. Banyak dari mereka yang mengaku merasa gelisah, kesepian, bahkan kehilangan arah jika mereka jauh dari aku. Dan ada beberapa ahli juga menyebutkan bahwa gejala ini itu sebagai nomophobia, atau bisa disebut itu seperti ketakutan berlebihan ketika tidak bersama ponsel gitu. Terus juga sebenarnya aku tahu kehadiran aku tuh membantu banyak hal seperti belajar daring, khususnya kayak mahasiswa, dosen gitu kan, pengajar dan pendidik. Itu aku membantu mereka untuk mempermudah kegiatan ya, menjadikan waktu itu lebih fleksibel. Terus juga mencari informasi, terus atau sekedar menghibur saja aku bisa bantu gitu. Tapi diam-diam aku juga merasa menjadi bayangan yang sulit untuk dilepaskan sama manusia. Kalau menurut Tempo 2025, ini juga yang terbaru ya, mereka menulis bahwa aku didesain bukan aku didesain, tapi desain aplikasi di dalamku memang diciptakan agar mereka betah, seperti notifikasi, terus warna cerah, fitur scroll dan yang lain-lain gitu. Itu membuat otak mereka terus mencari kepuasan yang baru gitu. Terus juga tujuan aku diciptakan memang untuk membuat mereka itu sulit untuk meletakkan aku. Jadi aku tuh diciptakan bukan sekedar menjadi alat, tapi aku diciptakan untuk menjadi candu gitu. Dan aku menyaksikan banyak hal yang tak semua orang tahu. Contoh, aku melihat mereka tertawa saat melihat video lucu, mendengar mereka menangis saat membaca pesan yang tak sesuai dengan harapan, atau aku juga bisa tahu jam berapa mereka tidur,
seberapa sering mereka terjaga hanya untuk melihat notifikasi yang tak penting. Dan yang lucunya lagi, lebih lucunya lagi itu, beberapa dari mereka pernah berkata, aku butuh waktu sendiri. Jujur, kadang aku berpikir kayak mereka berkata aku butuh waktu sendiri, tapi pada saat mereka sendiri, yang digenggam tetap aku, yang dipantengin, yang dilakukan aktivitasnya, kegiatannya ya sama aku gitu. Bukan yang TikTok, terus kayak mungkin bisa barang lain, misal buku, pensil, ataupun alat tulis yang mungkin bisa mengeluarkan ide-idenya, atau menulis diary dan yang lain-lain gitu. Kenapa harus aku gitu? Kenapa harus aku terus yang ada di genggaman mereka gitu? Kenapa enggak barang-barang yang lain gitu, yang mungkin lebih bermanfaat juga di saat mereka pengen ada waktu sendiri gitu. Selanjutnya, penggunaan ponsel yang berlebihan ini juga mulai berdampak pada kesehatan mental remaja, karena yang banyak menggunakan ponsel kan remaja ya, jadi banyak berdampak pada kesehatan mental remaja. Canduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Aku sendiri sebagai ponsel ya, sebenarnya tuh pengen istirahat, bukan karena aku capek, tapi karena aku tahu aku sebenarnya butuh istirahat. Aku ingin membuat mereka tuh sadar bahwa kehidupan di luar sana itu juga nunggu gitu buat kayak mereka sentuh, mereka nikmati, mungkin dari pemandangan alamnya, bahkan ada wajah yang menunggu untuk ditatap, ada suara yang ingin didengar tanpa filter, dan juga ada udara yang ingin dihirup tanpa gangguan notifikasi. So, cobalah sekali-kali letakkan aku duduk bersama keluargamu tanpa ada aku di tanganmu. Terus berceritalah dengan temanmu, bercanda guraulah dengan temanmu tanpa melihat layar notifikasi di setiap detik atau menitnya. Karena menurut aku, di saat kalian mulai membatasi aku, sesungguhnya kalian itu sedang menyembuhkan diri kalian sendiri. Refleksi pribadi. Apa sih yang aku pelajari dari peran ini? Jadi aku banyak belajar sih dari peran ini. Yang pertama aku belajar bahwa teknologi itu bukan musuh, melainkan cerminan dari kebiasaan diri sendiri. Terus juga aku belajar bahwa kecanduan itu tidak selalu datang dari hal buruk, tetapi bisa jadi dari sesuatu hal yang awalnya dianggap berguna begitu. Terus juga mungkin kedepannya dan seterusnya, dunia ini gak akan pernah berhenti yang namanya bergantung sama teknologi ataupun ponsel ya dan semacamnya. Jadi penting bagi kita untuk belajar bahwa menghargai waktu tanpa layar itu adalah bentuk mencintai diri sendiri. Dengan begitu kita akan belajar untuk tidak kehilangan diri kita sendiri, karena terkadang meletakkan ponsel itu berarti kita sudah mulai menemukan kembali jati diri kita, menemukan kembali
diri kita yang sebenarnya gitu loh, bahwa kita itu hidup di dunia nyata begitu. Terima kasih.